Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keputusan offshoring. Adam Smith dalam Wealth of Nations menyatakan bahwa jika sebuah negara asing dapat memasok kepada negara kita dengan komoditas yang lebih murah daripada yang dapat kita buat sendiri, lebih baik belilah dari mereka dengan sebagian dari hasil industri kita sendiri yang dipekerjakan dengan cara di mana kita memiliki beberapa keuntungan. Pengurangan biaya dengan memindahkan produksi ke negara-negara berbiaya rendah biasanya disebutkan sebagai alasan utama sebuah rantai pasokan menjadi global. Tantangannya adalah untuk mengukur keuntungan atau keuntungan komparatif dari produksi offshoring bersama dengan alasan untuk keuntungan komparatif ini. Kenaikan biaya transportasi antara tahun 2000 dan 2011 memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap manfaat offshoring yang dirasakan. Perusahaan telah gagal memperoleh keuntungan dari offshoring karena dua alasan utama, yaitu pertama, berfokus secara eksklusif pada biaya unit daripada biaya total saat membuat keputusan offshoring. Kemudian, yang kedua adalah mengabaikan faktor resiko kritis. Dimensi signifikan dari total biaya dapat diidentifikasi dengan berfokus pada sumber lengkap saat offshoring. Penting untuk diingat bahwa rantai pasokan global dengan offshoring meningkatkan panjang dan durasi informasi, produk, dan arus kas. Akibatnya, kompleksitas dan biaya pengelolaan rantai pasokan menjadi jauh lebih tinggi daripada yang diantisipasi. Menurut Ferreira dan Prokopets pada tahun 2009, perusahaan harus mengevaluasi dampak offshoring pada elemen-elemen kunci berikut dari total biaya. Pertama adalah harga pemasok. Harus dikaitkan dengan biaya dari bahan yang langsung, kemudian tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, manajemen, overhead, amortisasi modal, pajak daerah, biaya produksi, dan biaya kepatuhan peraturan lokal. Kemudian yang kedua adalah terms. Biaya dipengaruhi oleh ketentuan pembayaran bersih dan setiap diskon volume. Kemudian yang ketiga, biaya pengiriman termasuk transportasi dalam negeri, angkutan laut, udara, kemudian transportasi tujuan, dan pengemasan. Yang keempat adalah inventory dan warehousing, termasuk investasi di dalam pabrik, penanganan di dalam pabrik, biaya gudang pabrik, inventaris rantai pasokan, dan biaya pergudangan rantai pasokan. Kemudian cost of quality termasuk biaya validasi, biaya penurunan kinerja karena kualitas yang lebih buruk, dan biaya perbaikan tambahan untuk memerangi penurunan kualitas. Selain faktor-faktor yang sebelumnya dijelaskan, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi supply chain offshoring, antara lain biaya pelanggan, pajak pertambahan nilai, insentif pajak lokal, biaya resiko, staf pengadaan, biaya perantara, infrastruktur IT dan fasilitas, serta biaya perkakas dan cetakan, tren nilai tukar dan dampak terhadap biaya. Kemudian, penting untuk mengukur faktor-faktor ini dengan hati-hati saat membuat keputusan offshoring dan melacaknya dari waktu ke waktu. Dan sangat penting bahwa keputusan offshoring dibuat dengan mempertimbangkan biaya total. Offshoring biasanya menurunkan biaya tenaga kerja dan biaya tetap, tetapi meningkatkan resiko, biaya pengiriman, dan modal kerja. Sebelum offshoring, desain produk dan desain proses harus dievaluasi secara hati-hati untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat menurunkan muatan kargo dan kebutuhan modal kerja. Memasukkan opsi darat dapat menurunkan biaya yang terkait dengan perlindungan risiko dari fasilitas lepas pantai.